Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afia, NIM 200301021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komputer bisnis tentang internet. 1. Pengertian internet. Internetwork adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan, penanganan kesalahan atau error handling, lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP atau IP, Transmission Control Protocol, atau Internet Protokol. Ini memiliki kemampuan untuk bekerja di atas segala jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Sebutan sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan memiliki nama domain dan alamat IP atau Internet Protokol dalam bentuk numerik dengan format tertentu. Sebagai pengenal, internet juga memiliki gateway ke jaringan dan layanan yang berbasis protokol lainnya. 2. Sejarah internet. Cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET, US Defense Advanced Research Project Agency. ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila satu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET, sebuah jaringan militer. Akan tetapi, keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dilakukan. Pada mulanya, jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, tapi lama-kelamaan disebut sebagai internet saja. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, masing-masing USLA, University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi atau PC. Berikutnya, protokol standar TCP atau IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982. Disusul dengan penggunaan sistem DNS (Domain Name Service) pada tahun 1984. Di tahun 1986 lahir National Science Foundation Network (NSF-NET) yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat superkomputer.
Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium-konsorsium riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Santoso dari kelas manajemen Azure kelompok 4. NIM saya 200301027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, Mbak Nur Afia, yang tadi sudah menjelaskan tentang pengertian internet dan juga tentang sejarah internet. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan internet. Dalam masa sekarang ini, penggunaan internet telah merasuk pada hampir semua aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi, pendidikan, hiburan, dan juga bahkan aspek keagamaan. Sebagai sedikit contoh, dalam aspek sosial kita dapat bersosialisasi atau berinteraksi dengan saudara atau teman kita yang berada di luar jangkauan kita dengan menggunakan internet atau media sosial. Juga dalam aspek ekonomi kita dapat bertransaksi atau mengirimkan uang ataupun mengecek saldo dengan menggunakan internet tanpa harus datang ke ATM atau kantor bank. Kita juga dapat melakukan transaksi jual beli secara online dengan menggunakan internet tanpa pergi ke penjual secara langsung. Dalam aspek pendidikan, yang kita lakukan sekarang ini yaitu melakukan pembelajaran secara daring atau virtual juga merupakan manfaat dengan adanya internet. Kita juga dapat mengakses informasi yang terdapat di media-media internet untuk memudahkan kita untuk mengerjakan tugas. Kemudian dari aspek hiburan terdapat konten-konten atau aplikasi-aplikasi atau game yang juga dapat menghibur kita dengan adanya internet ini. Kemudian aspek keagamaan juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk beribadah. Sebagai contoh aplikasi Al-Quran atau aplikasi yang lainnya. Internet pada masa sekarang ini dirasa sebagai kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dengan setiap individu. Berbagai macam manfaat internet yang dapat kita rasakan sekarang ini. Sebagai contoh, yang pertama adalah e-commerce. E-commerce adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce ini, para penjual dapat menjajakan produk secara lintas negara karena sifat internet ini adalah tidak mengenal batasan geografis. Dengan adanya e-commerce ini, para penjual dan para pembeli tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung, melainkan dapat melakukan transaksi secara online dengan menggunakan internet. Kemudian yang kedua adalah e-banking atau electronic banking. E-banking ini bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet. Dengan adanya e-banking ini, para pengguna dapat bertransaksi ataupun mengecek saldo menggunakan internet di HP penggunanya sendiri dan tidak perlu datang ke ATM ataupun ke kantor bank untuk melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah e-government. E-government ini khususnya di Indonesia masih diartikan secara sempit sebagai sebuah sistem di internet, entah itu berupa web, alamat email kontak, ataupun milis, yang mengeksploitir potensi di suatu daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi daerah yang bersangkutan, entah itu sebagai investor atau sebagai turis. Kalau kita menengok ke situs-situs pemerintah
pemerintah daerah di Indonesia yang mengaku sebagai e-government sebenarnya tidak ubahnya dengan etalase yang memajang data statistik, potensi wisata, dan juga kekayaan alam suatu daerah, dan tidak ketinggalan pula kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Kemudian yang keempat adalah e-learning atau pembelajaran secara online. Istilah e-learning ini dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah di dunia maya. E-learning ini lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membentuk atau membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah atau kampus dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Dalam teknologi e-learning ini, semua proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan dalam sebuah ruang kelas menjadi dilakukan secara live ataupun virtual. Artinya dalam saat yang sama seorang guru atau dosen mengajar di depan komputer yang ada di suatu tempat, sedangkan para mahasiswa atau para siswa mengikuti pelajaran tersebut dari komputer lain yang berada di tempat yang berbeda. Dengan adanya e-learning ini, para siswa atau mahasiswa tentu dimudahkan dengan tidak perlu datang langsung ke kelas ataupun ke kampus. Tetapi dengan adanya e-learning ini juga terdapat berbagai masalah, yaitu diantaranya koneksi internet yang tidak stabil ataupun pemahaman materi yang dirasa kurang dan tidak semaksimal ketika berada di kelas secara langsung. Kemudian dampak buruk yang ditimbulkan dengan adanya internet. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime ini dapat diartikan sebagai tindak kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan juga perangkat-perangkat digital lainnya. Contoh dari kejahatan cybercrime ini misalnya penipuan jual beli secara online, pembobolan kartu kredit, penyebaran konten ilegal di internet, dan juga pembajakan akun media sosial. Kemudian yang kedua adalah insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang terjadi ketika orang tidak dapat beristirahat atau tidur. Internet entah bagaimana telah membuat penggunanya mengalami insomnia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan berinternet sepanjang hari bisa membuat seseorang begadang hanya untuk berselancar di internet, seperti bermain game ataupun sekedar mengecek media sosial. Kemudian yang ketiga adalah cyberbullying. Pada dasarnya istilah ini digunakan untuk menggambarkan intimidasi menggunakan internet. Kerugian ini dapat dianggap sebagai salah satu efek yang paling negatif dari yang ditimbulkan dari internet. Sudah banyak orang yang menjadi korban cyberbullying ini. Pengguna internet lebih rentan menjadi korban karena cara bully di internet itu lebih aman, lebih mudah daripada membuli secara langsung karena hampir tidak ada peraturan atau hukum untuk mengendalikan masalah ini. Kemudian yang keempat adalah mengabaikan keluarga dan orang sekitar. Penggunaan internet yang berlebihan bisa secara tidak langsung mengabaikan keluarga dan orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi sangat fokus di internet atau di handphone kita sehingga tidak menyadari bahwa orang-orang di sekeliling kita sudah kita abaikan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami.
Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.